Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan salah satu pahlawan revolusi lagi, yaitu Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. Sutoyo Siswomiharjo merupakan perwira yang berprestasi. Ia meniti karirnya di jajaran militer dari bawah. Karena terus belajar dan berusaha, akhirnya ia pun mendapat kedudukan tinggi. Pria kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, tanggal 23 Agustus 1922, memulai pendidikan formalnya dari HIS atau setingkat SD di Semarang. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di Molo atau setingkat SMP di Semarang, dan kemudian di AMS setingkat SMA bagian B juga di Semarang hingga tamat tahun 1942. Setamatnya dari AMS pada masa pendudukan Jepang, ia mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di Balai Pendidikan Pegawai Negeri di Jakarta. Setelah tamat pendidikan, ia bekerja di kantor Kabupaten Purworejo sebagai pegawai negeri golongan 3, tetapi mengundurkan diri pada tahun 1944. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sutoyo pun berganti haluan dengan berkarir di militer. Sutoyo menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, bagian kepolisian yang kelak berkembang menjadi Korps Polisi Militer atau CPM. Bulan Januari 1946, saat berpangkat Letnan 1, ia pun diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto. Saat itu Kolonel Gatot Subroto menjadi penjabat Panglima Divisi 2 Korps Polisi Militer dan Gubernur Militer Daerah Surakarta. Selanjutnya karirnya dalam jajaran kemiliteran meningkat dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Resimen 2 Polisi Militer di Purworejo dengan pangkat Kapten di tahun 1946. Lalu menjabat Kepala Staf CPM Yogyakarta tahun 1948 sampai dengan 1949 dan Komandan CPM Detasmen 3 Surakarta. Pada tahun 1950, Mayor Sutoyo menjabat sebagai Komandan Batalion 1 CPM dan tahun 1951 menjabat Komandan Batalion 5 CPM. Setelah pengakuan kedaulatan, karir militernya terus bersinar. Pada tanggal 1 Januari 1954, ia berhasil menjabat Kepala Staf Markas Besar Polisi Militer hingga akhir tahun. Tahun 1955 sampai dengan 1956, ia menjadi perwira menengah yang diperbantukan di Staf Umum Angkatan Darat dengan pangkat Letnan Kolonel. Keberhasilan-keberhasilan yang diraihnya membuat dipercaya untuk menduduki jabatan asisten asasi militer Republik Indonesia di London, Inggris pada tanggal 9 Agustus 1956. Sekembalinya ke tanah air, ia mengikuti pendidikan militer dan kursus C. Seskot atau Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung tahun 1959 sampai dengan 1960. Karena pengalamannya, tanggal 12 Januari 1961 pangkatnya menjadi kolonel dan menjabat pejabat sementara Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat atau RK Orjen AD, merangkap Direktur Akademi Hukum Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer. Pada tahun 1964 pangkatnya dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal. Di Indonesia terdapat banyak partai politik, salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI dengan agitasi dan rekayasa polisi dapat melemahkan kedudukan partai politik lainnya. Sementara AD merupakan kesatuan yang masih kuat dan dapat bertahan dari pengaruh PKI. Situasi tersebut menimbulkan apa yang disebut sebagai sesi tiga kekuasaan, yaitu Presiden, PKI, dan AD. Presiden Soekarno berusaha keras menciptakan keseimbangan antara AD dan PKI. Hal tersebut dibangun untuk mempertahankan semangat revolusioner yang diharapkan dapat menyatukan seluruh kekuatan politik atau Samin Bundling Pan Elit Polis Karcin. Keseimbangan tersebut akhirnya pecah ketika PKI melaksanakan aksi teror dan pembunuhan. Pada tahun 1965, pertentangan antara AD dan PKI mencapai puncaknya. Pertentangan ini dimulai sejak PKI mengusulkan dibentuknya Angkatan Kelima dengan mempersenjatai kaum buruh dan petani. Brigadir Jenderal Sutoyo sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal AD tentu tidak menyetujui pembentukan Angkatan Kelima yang hanya akan menambah runyah suasana karena ada pihak yang memiliki senjata selain militer.
Angkatan kelima merupakan basis PKI yang sangat kuat dan mudah digunakan untuk tujuan politiknya. Akibat pertentangan tersebut, PKI menargetkan bahwa Sutoyo termasuk pejabat penting yang harus disingkirkan. Menjelang pemberontakan gerakan 30 September, PKI yang ternyata menculik dan membunuhnya, Brigjen TNI Sutoyo mengalami perasaan kurang enak yang ternyata merupakan firasat buruk. Di antaranya udara panas walaupun ber-AC. Namun di tengah perasaan kurang enak tersebut, ia masih memerintahkan ajudannya untuk membuat rencana peringatan Hari ABRI pada tanggal 5 Oktober 1965 secara cermat. Firasat tersebut terbukti pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari jam 4, Brigadir Jenderal Sutoyo menjadi korban kebiadaban PKI melalui aksi penculikan dan pembunuhan kejam dengan gerakan 30 Septembernya. Gerombolan yang bertugas menculik Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo dipimpin oleh Sersan Mayor Surono dari Resimen Cakrabirawa dengan kekuatan 1 peleton. Di bawah todongan bayonet, mereka menanyakan kepada pembantu rumah untuk menyerahkan kunci pintu kamar tengah. Setelah pintu dibuka oleh Brigjen TNI Sutoyo, prajurit 1 Suyadi dan prajurit kepala Sumardi pun masuk ke dalam rumah. Mereka mengatakan bahwa Brigjen TNI Sutoyo dipanggil oleh Presiden. Kedua prajurit Cakrabirawa tersebut membawa Brigjen TNI Sutoyo keluar rumah hingga ke pintu pekarangan dan diserahkan kepada Sersan 2 Sudibjo. Dengan diapit Sada Sudibjo dan Pratu Sumardi, Brigjen TNI Sutoyo berjalan keluar perkarangan untuk selanjutnya dibawa menuju daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, dekat pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Di sini Brigjen Sutoyo gugur karena dianiaya di luar batas-batas kemanusiaan oleh gerombolan di 30 SPKI. Jenazahnya dimasukkan dalam sumur tua bersama jenazah pahlawan revolusi lainnya. Pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah Sutoyo diangkat dari dalam sumur tua dan kemudian keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tanggal 5 Oktober 1965 dengan upacara militer. Saat itu juga pemerintah Indonesia menaikkan pangkatnya 1 tingkat menjadi Mayor Jenderal TNI Anumerta dan mengangkatnya menjadi pahlawan revolusi melalui SK Presiden RI nomor 111 Koti 1965 tanggal 5 Oktober 1965. Itu saja cerita hidup dari Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Wassalamualaikum. Betapa hatiku tak akan